Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Pelan-pelan kita akhirnya sampai juga ke bagian paling menonjol dalam tradisi filsafat modern yang dikenal dengan nama positivisme. Malam ini kita ketemu orang Perancis lagi, Auguste Comte. Cuma kalau lidah Jawa agak susah kalau belakangnya ada d-nya itu. Jadi baca aja Auguste Comte. Nah, itu lebih gampang. Dia adalah bapaknya filsafat positivisme. Apakah positivisme? Positivisme itu dari akar kata positif yang artinya adalah yang faktual. Jadi positif di sini maknanya deskriptif, tidak normatif. Bukan positif, wah kamu harus berpikir positif ya, bukan itu. Tapi makna deskriptif. Jadi positif itu berarti yang faktual, bukan positif yang konotasinya nilai, yang norma, yang lawannya negatif itu. Jadi positif di sini artinya yang faktual, yang nyata. Kalau saya ngomong faktual berarti yang bisa diakses oleh panca indera. Karena panca berarti ada 5, bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar, bisa dirasa, bisa dirasa, dikecap, bisa dicium. Jadi harus bisa diobservasi oleh panca indera. Semua yang nggak bisa diakses oleh panca indera berarti dia tidak positif, tidak faktual, dan tidak bisa dijadikan basis pengetahuan. Jadi pengetahuan itu harus tentang yang faktual. Apa tidak bisa Pak pengetahuan tidak faktual? Ya bisa saja. Cuma katanya kelompok positivisme, pengetahuan yang tidak faktual itu meaningless, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya itu mungkin bisa benar sih, cuma ya buat apa? Mau nggak jelas. Makanya filsafat yang ngomong yang tidak faktual itu kan berarti metafisika. Filsafat yang ngomong metafisika kan julukannya filsafat spekulatif, spekulasi, filsafat kira-kira. Alam ini ada penyebab pertama, itu kan kira-kira, diakal-akal pakai pikiran, nggak tegas. Sehingga positivisme punya kecenderungan anti metafisika. Oke. Karena itu kelompok positivis mengkritik pikirannya Immanuel Kant tentang fenomenalisme. Immanuel Kant kan bilang tidak ada sesuatu di luar fenomena. Teh ini sekedar teh, barangnya sendiri orang nggak bisa ngakses. Begitu tak lihat, tak pahami, itu teh menurut aku. Kalau katanya kelompok positivis ya enggak gitu. Ya teh yang kamu lihat ya itu teh yang sebenarnya. Orang lain juga melihat kayak kamu lihat kok. Kalau nggak percaya coba tanya aja. Ini warnanya apa? Semua akan bilang coklat. Ini warnanya apa? Semua akan bilang bening. Kalau ada yang bilang ini hijau Pak, buta warna. Oke. Jadi kelompok positivis anti fenomenalisme. Enggak. Yo sesuatu yang nggak bisa dijangkau ya nggak bisa jadi pengetahuan dong. Nggak bisa dibahas, ngapain diomong. Fenomena ya apa yang kita lihat itu fenomena sudah. Itulah fakta. Apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasain, itulah fakta. Bahwa itu versiku, versimu, enggak. Ada yang sama kok. Enggak mesti versiku sama versimu mesti beda. Kalau urusan fakta biasanya orang melihatnya sama kok.
Yang nggak sama itu kan terus ditafsirkan, dicari-cari yang nggak penting terus jadi nggak sama. Pengetahuan itu harus objektif, universal, katanya kelompok positivisme. Kalau dia subjektif ya nggak bisa jadi pengetahuan. Maka positivisme mengasumsikan beberapa hal. Yang pertama, asumsi tentang kayak semua para filosof Prancis rasional yang lain, bahwa alam semesta ini punya sunnatullah, ada aturannya, ada polanya. Jadi teratur dan berkesinambungan. Yang kedua, manusia adalah bagian dari alam semesta. Manusia juga punya sunnatullah. Dalam dirimu ada hukum, kamu bisa lapar, kamu bisa ngantuk, itu kan sunnatullah. Nggak usah dibantah, wong itu ada. Tapi saya bisa melawan ngantuk, iya, tapi kan fitrahnya kamu itu bisa ngantuk. Saya bisa pak nggak makan 3 hari 3 malam, cuma minum aja sereal. Iya, tapi fitrahnya kamu butuh makan. Loh, tapi kalau Allah mengizinkan, enggak, itu urusan lain. Faktanya kamu butuh makan. Kenapa? Karena kita bagian dari alam semesta. Jadi asumsinya positivisme yang kedua itu. Jadi alam ini ada sunnatullahnya, ada keteraturannya, dan manusia itu juga bagian dari alam, maka dalam dirinya ada sunnatullah. Bahkan tidak cuma manusia secara fisik, perilakunya manusia itu ada polanya juga, ada patternnya. Yang kamu anggap subjektif, ini psikologis loh pak, versi saya pak. Kalau hari ini itu sudah dibongkar oleh teori-teori DNA, teori-teori struktur sel, teori-teori kromosom, teori-teori zat-zat kimia yang ada dalam tubuhmu. Kenapa kamu marah, kenapa kamu gampang tersenyum, kenapa kamu jadi orang yang ceria, kenapa? Kalau sains, ilmu kimia, ilmu itu bisa menemukan jawabannya secara fisikal, ya kan? Ya, yang tiap hari kamu lihat, misalnya kalau ada perempuan tiap hari marah-marah, terus kamu tanya, kamu sedang dapat ya? Itu kan hormonal kan? Berarti ada zat kimia yang berpengaruh dalam dirimu. Oke, jadi semua perilaku manusia ditentukan oleh alam. Yang keempat, pengetahuan itu dari fakta, dari pengalaman, tadi sudah dijelaskan. Dan kalau itu fakta, yang bisa diketahui manusia hanya fakta yang objektif. Fakta subjektif nggak bisa diketahui. Tapi kan saya bisa cerita pak. Begitu kamu cerita, ceritamu jadi fakta yang objektif, sehingga orang bisa tahu. Kalau masih kamu simpan di batin, ya orang nggak bisa tahu. Orang bisa tahu dari manifestasinya, dan itu bisa keliru. Karena itu fenomena subjektif nggak bisa dijadikan patokan fakta. Jadi pengetahuan itu dasarnya selalu fakta yang objektif. Terus tidak ada sesuatu yang self-evident. Self-evident itu terbukti dengan sendirinya. Dia harus dibuktikan, dia harus diakses. Tidak kayak ilmu laduni. Kalau ilmu laduni itu kan self-evident. Kalau orang-orang positivistik tidak percaya ilmu laduni, tidak percaya self-evident. Nah, ciri-cirinya sekarang. Ciri-ciri positivisme. Yang pertama, bebas nilai atau objektif. Objektif itu berarti kamu sebagai ilmuwannya, sebagai pengamatnya, harus memposisikan diri sebagai subjek yang mengetahui, dan yang ingin kamu pahami posisikan sebagai objek yang ingin kamu ketahui. Itu berarti cara berpikir yang objektif. Kamu mengambil jarak dari objek yang ingin kamu pahami. Jadi katanya positivisme, dari situlah nanti lahir pengetahuan. Apa tidak bisa pak subjektif murni? Tidak bisa. Kalau subjektif murni nggak akan ada pengetahuan yang
universal. Pengetahuannya pasti pengetahuan yang subjektif. Apa-apa yang terlalu dekat apalagi campur itu tidak akan kelihatan jelas. Kamu ngerti tembok itu warnanya hijau kan karena ada jarak antara kamu dengan tembok. Kamu sebagai subjek, temboknya jadi objek. Coba kamu wajahmu tempelkan ke tembok, tidak akan jelas. Itu warnanya hijau atau putih tidak jelas. Yang kedua, fenomenal. Jadi hanya yang bisa jadi pengetahuan hanya fenomena. Fenomena itu ya yang bisa diakses oleh panca indera. Di luar itu nggak bisa. Kamu ngomong tentang jin, tentang apalagi setan, tentang pikiran, tentang itu kan semua nggak bisa diakses. Jatuh cinta, tentang kesedihan, tentang kerinduan, itu kan semua nggak bisa diakses oleh panca indera. Dia tidak fenomenal. Kalau tidak fenomenal berarti dia tidak akan bisa jadi pengetahuan yang positif. Bisa jadi pengetahuan tapi tidak jenis pengetahuan yang positif, pengetahuan yang faktual, pengetahuan yang ilmiah. Oke, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, normalisme. Positivisme, cara berpikirnya adalah individual partikular, tidak universal. Cara berpikirnya cenderung induktif. Jadi memahami teh ya teh ini saja, bukan teh biasanya. Itu normalisme. Faktanya teh ini manis apa enggak ya? Oh enggak apa-apa, yang ngasih takmir biasanya manis. Jangan, akses dulu, minum dulu, simpulkan dulu. Jangan universalitas, tapi partikularitas. Karena fakta itu sifatnya partikular. Jangan diambil umumnya, ambillah khususnya. Itu normalisme. Terus yang keempat, reduksionisme. Reduksionisme itu alam semesta direduksi hanya pada yang bisa diakses oleh panca indera. Di luar itu enggak. Apa sih alam semesta itu? Alam adalah semua yang bisa diakses oleh panca indera kita. Di luar itu bukan bagian dari alam semesta. Ada dimensi ke-6, ada ada apa dunia di balik kenyataan, enggak. Ada alam gaib, enggak. Yang ada hanya alam fakta. Dan setelah reduksionisme ada naturalisme. Kalau naturalisme ya fakta itu basisnya ada pada nature, ada pada alam. Penjelasannya harus penjelasan alamiah. Dan alam itu bekerja, ada sunatullahnya. Maka ciri yang terakhir mekanistik, mekanisme. Ada patternnya sendiri-sendiri, ada polanya. Alam ini kayak mesin yang besar. Jadi objektif, fenomenal, normal, reduksionis, naturalis, dan mekanis. Oke. Nah, dari situ terus Auguste Comte masuk ke ilmu. Nah, ini yang terkenal kan teori hierarki ilmu dari Auguste Comte. Katanya Auguste Comte, strukturnya ilmu itu seperti itu. Semakin ke atas semakin positif, semakin ke bawah semakin kompleks. Dan ilmu paling tinggi itu sosiologi. Ilmu paling rumit, paling kompleks. Jadi matematika itu dasar semua ilmu. Makanya anak paling kecil pun harus diajari matematika. Meskipun nanti kalian kuliahnya ada yang di filsafat, ada yang di sosiologi, ada yang di teknik, ada yang di tetap kan harus ngerti matematika. Jangan sampai lupa. Ya paling enggak kan ya matematika elementer, penjumlahan, pengurangan.
pembagian dan perkalian dasar harus ngerti, karena itu basisnya kehidupan. Oke, di atas matematika ada astronomi. Astronomi ini semacam applied-nya, ilmu perbintangan. Di atas astronomi ada fisika. Di atas fisika ada kimia. Di atas kimia ada biologi. Dan di atas biologi ada sosiologi. Itu hierarkinya ilmu-ilmu. Semakin ke bawah itu semakin kompleks, variabelnya semakin banyak. Semakin ke atas semakin simpel dan semakin positif. Jadi semakin tegas ilmunya. Oke, terus fisika, kimia, astronomi, biologi, sosiologi. Nah, nanti August Comte fokus membahas sosiologi. Dia termasuk yang disebut bapaknya sosiologi. Pada mulanya August Comte ini menyebut sosiologi, istilahnya dari August Comte. Cuma dulu sebelum menyebut sosiologi dia menyebutnya sosial fisik, fisika sosial. Yang istilahnya agak rancu kalau hari ini. Kalau di Indonesia ya jurusan fisika ya fisika, sosial ya sosial. Tapi sebenarnya cara berpikir zaman itu, berpikir tentang dunia sosial itu kayak berpikir tentang fisika. Ada hukum-hukum pastinya. Makanya sosiologi itu kan kayak ilmu pasti. Ada masyarakat kota, ada masyarakat desa. Masyarakat kota cirinya individualis, perhitungan, susah diajak gotong royong. Masyarakat desa cirinya gotong royong, kerjasama, tidak gampang perhitungan. Ada Gemeinschaft, ada Gesellschaft. Itu kan kayak memastikan, padahal ini tentang manusia. Tapi memang zaman itu sosiologi sifatnya ya kayak gitu, kayak fisika. Pasti. Kamu orang desa apa orang kota? Oh, orang desa. Cirinya apa desa? 1, 2, 3, 4. Cirinya apa kota? 1, 2, 3, 4. Kan selalu gitu. Kalau desa itu cenderung agak negatif, belum maju. Kalau kota itu berarti sudah maju. Nah, itu kan kayak fisika, kayak 1 tambah 1, 2. Padahal apa ya begitu. Oke, terus ya, kenapa disebut fisika sosial? Karena caranya pakai reasoning and observation, pakai akal dan observasi. Di luar itu nggak diakui. Jadi keywordnya positivisme itu masuk akal dan faktual, itu aja. Di luar itu nggak diakui oleh orang-orang positif. Kalau nggak masuk akal, nggak ada faktanya, ya enggak. Bahkan ada masuk akal dok tapi nggak ada faktanya juga nggak diakui. Itu namanya spekulasi. Tujuannya sosiologi yang memahami masyarakat, baik aspek dinamisnya maupun aspek statisnya. Dan setelah belajar sosiologi, setelah kenal dinamika dan statika sosial, selanjutnya harus berusaha melakukan rekayasa sosial. Gimana baiknya terusan? Itu idealnya kalau di bukunya August Comte. Nah, sampailah kita pada teorinya August Comte yang sangat terkenal. Mungkin teman-teman pernah dengar teori ini, bahwa masyarakat itu berkembang dari fase teologis, kemudian naik kelas ke fase metafisik, kemudian naik kelas ke fase positif. Nah, ini perkembangan sejarah sosialnya manusia. Dari teologis jadi metafisik, jadi positif. Coba kita lihat satu-satu ya.